Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai seperti apakah standar untuk UKM dapat go internasional, pada materi kedua ini kita akan membahas mengenai pengembangan dan perluasan pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi. Sudah hadir pada siang hari ini narasumber yang luar biasa sekali yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Saya ingin mengundang untuk dapat memberikan materi, yaitu PLT Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk Ibu Iva Chandra Ningtyas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak sekalian, enggak apa-apa membelakangi Mas, asalkan terlihat wajah saya di sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, yang jawab juga satu aja enggak apa-apa, sudah ya. Ya enggak apa-apa sudah. Pokoknya ada aja yang jawab ya, Ibu dan Bapak. Karena ini memang jam-jamnya jam-jam mengantuk kayaknya, jam-jam yang harusnya istirahat. Tapi bagi pengusaha tidak ada kata istirahat, tidak ada kata lelah. Oke? Ya. Yang di sana 2 orang, yang di sana 3 orang. Kalau maju gimana ya? Asik kayaknya, gitu ya. Ya, yang 3 maju ke situ. Di sini ada juga, di sini ada 3. Yang di situ hanya 4. Ibu dan Bapak sekalian, monggo kalau misalnya mau maju, yang di depan itu biasanya pahalanya besar begitu ya. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rezekinya juga begitu sama. Amin. Amin ya Allah. Ya, baik, terima kasih Ibu dan Bapak pengusaha. Yang di sini itu yang luar biasa itu MC-nya salah tadi ya ngomongnya. Harusnya ngomongnya yang luar biasa itu pengusaha yang ada di sini. Aplaus dulu dong untuk kita semuanya. Baik. Ya, ini yang hebat yang luar biasa itu pengusaha. Bapak Ibu sekalian tuh di sini adalah sebagai pengusaha, betul ya? Biasa di luar, oke. Ya, semuanya adalah pengusaha di sini. Selain yang ada di sini, ada yang di mana ya tadi ya? Ada yang ada di YouTube, kemudian ada di online secara daring. Bapak Ibu sekalian di sana juga pengusaha dan teman-teman kita semuanya. Mari pada kesempatan yang sebentar ini, yang pendek ini kita gunakan untuk diskusi. Kita gunakan untuk banyak sharing. Bapak Ibu tadi ke sini apa sih tujuannya? Belajar, masa iya belajar. Apa tujuannya ke sini? Pengennya apa? Sebagai pengusaha ini pengennya apa? Bisa ekspor lah Bu, begitu. Yang lainnya pengen apa? Saya tuh kesini Bu, pengen dapat jodoh, ya. Ada yang begitu? Oh, enggak ada, karena sudah punya ya. Ya, saya kira kesini saya perlu jodoh Bu, enggak. Kesini pengennya ekspor, begitu ya. Pengen bagaimana sih bisa ekspor, begitu ya? Betul? Ya, enggak apa-apa kalau ada yang ini pesertanya 4 meja ini saja, 4 meja saja. Kalau saya boleh bertanya, perlu perkenalan lagi tidak? Nama saya Iva, kemudian saya di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur sudah 27 tahun. Ya, sudah cukup panjang dan lama ada di sana. Kemudian sekarang ini saya merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Produksi, kemudian sebagai Kepala UPT yang ada di Malang. Luar biasa juga karena di masa pandemi semuanya pasti terimbas. Semuanya pasti merasakan bagaimana Allah memberikan
satu ujian kepada kita semuanya. Tapi apakah kita akan hanya duduk kemudian menunggu sampai berakhir? Tidak. Tapi kita akan berusaha untuk bagaimana kita bangkit dan terus bisa mengembangkan apa, Ibu dan Bapak? Mengembangkan usaha kita. Judulnya kan cukup lumayan tuh, pengembangan dan perluasan pangsa pasar UKM berorientasi ekspor di masa pandemi. Saya boleh bertanya, Bapak Ibu pengusaha, boleh ya? Usahanya Mamin siapa? Yang di sini usahanya Mamin. Yang kepingin ekspor usahanya Mamin. Maminnya apa ini? Keripik? Kopi? Abon? Ya, terasi, terus abon juga, brambang, sambal lah, gitu, sambal apa? Sambal ikan. Terus yang sebelahnya Ibu, ya, jamu instan, minuman, bentuknya bubuk kan? Bentuknya bubuk ya, serbuk bentuknya. Kalau yang lainnya apa ini? Handicraft? Apa itu bentuknya? Gak dengar saya. Oh, ya. Ya, untuk yang kedua pertanyaan saya, yang sudah berizin lengkap siapa? Kalau Mamin izinnya adalah sampai dengan halal dan sebagainya. Karena teman-teman Ibu, Bapak, teman pengusaha yang ada di sini, Bapak Ibu kepengen ekspor kemana toh? Kepengen ekspornya kemana? Nggak tahu. Oh, ke Singapura. Izinnya tujuan ekspornya mau ke Singapura. Ya, mau kemana lagi? Mau ke Eropa dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui, apakah kita sudah berbenah dan melengkapi diri kita untuk bisa menuju ke sana. Proses, oke. Yo dijawab yo pinter yo proses. Nanti Bu begini ya. Ya pinter ya kan begitu. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat dulu. Melihat skema yang ada di sini. Melihat yang ada di sini ya, kita akan dapat gambaran ini. Setelah itu kita akan diskusikan. Jangan berhenti sampai dengan pelatihan ini. Oke? Kita sepakat tidak hanya berhenti sampai pelatihan ini, tidak. Tapi kita akan melakukan pendampingan, kemudian ada sinergi. Tadi saya sudah lobby dengan teman-teman, dengan pejabat atau dengan kolega yang ada di sini. Tentunya untuk apa? Untuk Ibu dan Bapak sekalian. Tidak hanya berhenti di sini, mari kita lakukan pendampingan. Tadi sudah dapatkan dari BSN. Nantinya kita juga akan dapatkan materi-materi yang lain. Panjenengan semua di sini tuh harus bersyukur. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa ada di sini. Materinya cukup berbobot. Besok saya jadi peserta bersama dengan panjenengan semua. Kenapa? Karena saya ingin dapatkan ilmunya. Ilmu di mana saya bisa mengajak teman-teman saya untuk bagaimana melengkapi diri produknya untuk apa? Untuk bisa ekspor. Ya, untuk bisa ekspor. Kita akan menuju ke sana. Ada yang harus mempunyai sertifikat SNI. Tadi udah dijelaskan sama Bapak tadi. Dan itu memang butuh proses. Yang sekarang mungkin yang kita punya adalah PIRT aja. Begitu nggih? Ya, semuanya sudah punya. Halal sudah belum? Oh, Mamin halal belum. Ya kan? Proses mana? Nggih. Sampai kapan prosesnya ya? Nanti saya ada di sini paling tidak bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua apa sih yang bisa diambil atau diadop dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
Ya. Ibu dan Bapak sekalian, ya, kita akan bahas kesempatan pendek kita itu dalam beberapa pokok bahasan. Satu, bagaimana kondisi kita. Kalau kita tahu kondisi, kita tahu mappingnya, kita tahu arah di mana kita nanti akan berjalan. Yang kedua, bagaimana data ekspor itu seperti apa. Kemudian permasalahan UMKM, upaya peningkatan ekspornya. Kemudian ini yang terpenting dari agenda saya ada di kesempatan siang hari ini. Ya, saya ada di sini nih nantinya. Kalau ini Bapak Ibu bisa pelajari di mana? Di Google. Yang ini yang tidak bisa. Ya, inilah dari mana Bea Cukai itu mau agendakan, ada dari Dinas Koperasi, ada dari BSN, ada dari mana lagi? Yang tadi, yang pagi? Enggak, yang tadi sebelumnya? Lali toh wisan pesertane. Yang pertama lagi dari mana? Oh, dari BSN. Jangan bingung kalau ditanya, sampaikan yang sebenarnya. Gitu ya. Hari ini nanti ada materi lagi sampai 3 hari ke depan. Yang penting panjenengan semua komitmen terhadap apa? Terhadap jadwal yang diberikan, terhadap diskusi yang disampaikan. Supaya apa? Panjenengan keluar dari sini tidak nol yang didapat. Tapi apa? Banyak hal yang akan bisa diakomodir untuk panjenengan semua. Jadi duduk di sini jangan hanya diam, ngantuk begitu ya. Ngantuk boleh Pak nggih, apalagi sudah makan, sudah ini boleh. Tapi bagaimana kita berinteraksi aktif, diskusi aktif, kemudian panjenengan ini pengen apa sih? Sehingga kami ada di pemerintahan ini bisa apa? Bisa membantu walaupun tidak semuanya. Membantu yang apa Bu? Yang panjenengan inginkan. Prosedurnya bagaimana Bu? Tanpa prosedur yang kita sampaikan atau yang resmi, panjenengan tidak bisa mengakses apa yang kami punya. Betul nggak? Ya, maka itu saya hadir di sini. Ini loh jalannya, monggo ke sana mengakses itu. Persyaratan tentunya berlaku. Tadi BSN kan sudah menyampaikan, kalau pengen sertifikasi berstandar SNI bagi produk, tentunya juga by proses. By apalagi? Persyaratan. Ya. Di mana lamanya? Tadi saya sempat dengar. Di mana lamanya? Di mana kira-kira? Di kita sendiri. Maka inilah jangan sampai ditunda. Komitmen terus dibangun, sinergi terus ada. Ya, jadi 3 hari ke depan ambil mana yang penting, mana yang panjenengan ingin, kemudian tidak hanya berhenti di panjenengan, sebarkan ke pengusaha yang lain yang membutuhkan. Ayo ke Dinas Koperasi misalnya. Dinas Koperasi Kota Surabaya ada, Dinas Kota mana yang dari sini apa? Pasuruan tadi ya. Kota Pasuruan ada, Kabupaten Pasuruan ada, Kota Gresik. Ibu kepingin apa ekspornya? Ibu kepingin apa ekspornya? Enggak apa maminnya? Ya, nanti tak channelkan ke sana ya, yang Gresik. Karena Gresik itu luar biasa. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, kenapa Pak? Ya, Lamongan ada, Dinas Koperasi Kabupaten Lamongan ada. Semua OPD yang ada di provinsi ini juga ada di kabupaten kota. Cuma nanti prosesnya Bapak Ibu perlu kenal dulu kabupaten, kemudian mengajukan ke provinsi. Provinsilah yang mengakomodir kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Mas dari mana Mas? Mas siapa namanya? Yang membelakangiku. Ya, sip. Mas dari mana? Dari Kota Surabaya. Sudah pernah ke Kota Surabaya? Dinas Kota Surabaya sudah pernah? Belum? Oh, belum. Oke.
Jadi Ibu dan Bapak, pengusaha yang rawuh pada kesempatan ini, mulailah besok keluar dari area ini setelah menjalani pelatihan selama 3 hari. 1, kita menjalin silaturahmi. Itu yang penting. Kenapa? Tanpa silaturahmi panjenengan juga tidak kenal. Kalau tidak kenal gimana? Programnya tidak bisa kita ambil. Wis ngerti gitu. Jadi harus seperti itu. Nanti Lamongan dengan Mas Eko ya. Sudah kenal? Belum? Oh, sudah kenal. Hah? Lah itu mentornya. Mas Eko adalah kepanjangan tangan saya begitu ya. Iya. Yang mana? Oh, yang kopi. Oh, dari Lamongan. Oh iya, nanti foto tak sampaikan Mas Eko ya. Sudah sampai di sini. Begitu. Besok pulang lagi, balik lagi sini ya. Demi apa? Iya, demi cari sesuatu yang bisa nanti meng-create produk kita ini lulus ekspor. Tujuannya kan itu toh? Ya. Jadi Ibu dan Bapak itu bila menghadiri atau memenuhi satu undangan paling tidak itu punya mimpi gitu. Aku nanti itu ke sana ingin apa dan apa. Sehingga di sini itu tidak cuek. Di sini itu bisa aktif. Apa yang dibutuhkan nanti sampaikan Mas Eko, nanti ketemu Bu Iva. Kemudian Mas aku kepengen ngene, bisa enggak Bu Iva itu channelkan dengan provinsi gratis, bisa enggak begitu ya? Ya, Ibu dan Bapak saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang bertanya monggo. Ini adalah forum diskusi. Panjenengan itu yang terhebat, ya. Panjenenganlah yang luar biasa, bukan saya. Kalau melihat ini, Ibu dan Bapak, panjenengan ada di mana, Pak? Di sini? Di sini? Atau di mana? Kira-kira. Levelnya panjenengan ada di mana? Di sini kah? Ini level apa? Mikro. Ini kecil. Ini menengah besar. Panjenengan ada di sini? Ya, di sini ya. Ya, kita semua ada di sini. Kemudian kita akan melihat ini Ibu dan Bapak sekalian. Ini adalah usaha mikro. Jumlahnya itu seperti ini, 9,7 juta. Cukup besar. Sehingga untuk mendapatkan fasilitasi harus seperti apa? Silaturahminya yang dikencengin. Ya, silaturahmi penting. Kemudian kita melihat lagi, ini yang apa tadi? Kecil. Ya, ini yang menengah. Karena cukup besar ini berarti harus ada waiting list untuk segala fasilitasi yang sifatnya gratis. Betul nggih, Mbak, Ibu? Ya, seperti itu. Lanjut. Kok nggak bisa ya? Ya, ini yang tadi ya. Ya. Sekarang kita melihatnya, panjenengan semua itu loh berkontribusi besar terhadap perekonomian di Jawa Timur. Sehingga apa? Di sini ini cukup besar juga. Di sektor apa ini? Namanya PDRB ini. Ini adalah kontribusi besar dari panjenengan semuanya. Baik itu apa? Industri pengolahan, perdagangan dan macam-macamnya. Ini kalau dibuat diagram seperti ini Ibu dan Bapak sekalian, ya. Ya, ini di Jawa Timur dan di Jawa serta DKI. Ini adalah keseluruhan dari perekonomian Pulau Jawa secara keseluruhan. Jawa Timur itu adalah penyumbang terbesar kedua setelah DKI. Jadi kita cukup bangga di Jawa Timur. Kenapa? Karena kita ini juga berkontribusi besar terhadap perekonomian. Ini adalah sebagai wawasan Ibu dan Bapak ya, sebagai wawasan. UMKM itu seperti apa sih? Berapa sih jumlahnya? Kita ada di mana? Kita perlu tahu kita ada di mana, itu kita harus tahu. Ya, setelah itu kita melihatnya di sini seperti tadi ya, ini nilai tambah ekonomi. Di sini sudah terbagi menjadi sektor usahanya.
ada pengolahan, ada perdagangan, kemudian konstruksi dan lain sebagainya. Kita akan melihat ini. Data UMKM ekspor dari tahun ke tahun seperti ini. Pada posisi 2019 nilainya cukup bagus, berarti naik. Ya. Ini kurvanya naik. Tapi di tahun sebelumnya itu sempat turun. Nilai ekspor non migas, usaha mikro kecil itu tercatat sekian triliun pada tahun 2019. Usaha besarnya seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang harus dibiasakan kita itu bisa melakukan tanpa tatap muka, yaitu dengan daring pun bisa. Ya, jadi tadi itu ada bunyi 2 kali, ada yang direkod, ada yang tidak. Ya, jadi terbiasa seperti itu. Jadi tidak harus kita ketemu seperti ini. Bila Bapak Ibu kepengen ketemu saya, tidak harus ketemu langsung tatap muka. Kenapa? Satu, waktunya, yang kedua biayanya. Cukup dengan Zoom bisa, video call bisa, dengan WA bisa, banyak cara yang digunakan. Agak lama ya Mas ya, berpindahnya agak lama. Tadi kita melihatnya adalah piramidanya, segitiganya seperti itu. Sekarang dibalik. Kenapa dibalik? Karena disinilah usaha mikro itu terbesar, tapi ekspornya paling kecil. Sehingga dibaliklah seperti ini. Disinilah kita akan mencoba berpindah yang ini akan ditempati oleh usaha mikro ekspor. Ya, nantinya kita akan mencoba berproses sehingga kurvanya menjadi atau piramidanya menjadi sesuai dengan seharusnya. Kalau inilah kondisi pada saat sekarang. Usaha mikronya itu banyak sekali. Tapi kenapa ekspornya kok masih sedikit? Masih kalah dengan yang menengah dan usaha kecil dan menengah. Oke. Kemudian Ibu dan Bapak, ini kondisinya. Tadi berapa? 7,9 juta UMKM kita. Yang ekspor adalah masih 1.000, masih sangat kecil. Oleh karena itu sinergi kita semuanya, OPD terkait, stakeholder terkait akan mendampingi panjenengan semua bersama. Untuk apa? Menginginkan panjenengan itu ada di mana sih? Ada di Singapura kah? Ada di Turki kah? Atau ada di Arab kah? Begitu ya? Nah, inilah usaha kita semua akan menuju ke sana. Ini kita melihat sebetulnya data kemarin itu coba kita akan perlihatkan pada Ibu dan Bapak sekalian. Ini yang sudah bergerak. Ya, ini yang sudah bergerak. Kemudian di sini ini sebetulnya di tahun sekarang banyak lagi makanan minuman jenis handicraft itu yang apa? Yang sudah ekspor. Tadi Lamongan kemarin itu pada saat Pak Wakil Presiden ke Gerahadi, ada produk Lamongan yang sampai dicari oleh Pak Wapres. Namanya kulit patin. Siapa yang punya kulit patin? Mbak Linda. Oh enggak. Ya. Kemarin itu sampai ajudan beliau menelpon menanyakan, ini kerupuk ya? Kerupuk Mas ya? Kerupuk patin ini buatan siapa? Langsung telepon, kemudian saya channelkan dengan kembali lagi dengan Mas Eko. Ini dicari sama Pak Wapres begitu saya kemarin ya. Berarti sudah luar biasa. Tinggal kita nanti membantu negara mana yang kira-kira bisa
nantinya ada permintaan untuk kulit patin ini. Ibu dan Bapak, bagaimana untuk ekspor? Banyak kesempatan. Oleh karena itu mari kita bersama apa saja parameter item yang jelas untuk kita bisa menuju ke sana. Ya, butuh persiapan, butuh motivasi, yang terutama adalah butuh apa? Doa. Ya enggak? Ya, doanya itu harus lebih kuat lagi. Kenapa? Inilah yang membantu usaha kita menjadi lebih mudah sampainya. Lebih mudah sampainya, gitu ya. Kemudian di sini ada Mojokerto enggak ada? Lamongan ada enggak Mas ya di sini ya? Mana? Madura mana? Oh, Madura. Oh, Madura ada tuh. Ya kan? Yang di sini Surabaya kok enggak kelihatan yuk. Oh, ini ada nih Lumajang. Lumajang, Lamongan enggak ada ya. Mana? Lamongan yang mana coba? Ini ada Pasuruan. Pasuruan mebel ada. Kemudian lainnya belum masuk ya. Mana? Lamongan tadi itu sudah. Mana? Kiri, ini ya. Ini betul enggak? Betul ya. Nanti kita akan tambah produk panjenengan itu sudah ada di sini nantinya ya. Ini koma apa sambel kah atau apa begitu ya. Ini kita ambil ini data ini 2019. 2020, 2021 ini masih butuh kita kita cari lagi data yang sekarang ekspor. Ibu dan Bapak sekalian, kemarin itu banyak kunjungan dari Menteri Koperasi yang ke Jawa Timur. Ini semua adalah melihat ekspor yang ada di Jawa Timur. Sebetulnya ini adalah bagian kecil dari yang kemarin saya ikuti kunjungan beliau. Jadi yang di Gresik itu semua jenis makanan, jenis handicraft itu sudah menuju berbagai negara. Yang Gresik ada ya? Ada ya Ibu ya? Gresik kemarin itu minuman yang terbuat dari burung walet. Itu sekali tender 900 juta, 3 termin. Ya. Kemudian mangga. Mangga itu kalau tidak salah satu kontainer atau apa begitu ya, mangga. Artinya apa? Kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa melakukan ekspor itu. Maka itu tadi butuh SNI, oke. Segera diurus. Bu, saya belum halal, ayo diurus. Ya, kapan kalau tidak sekarang? Yang punya data itu panjenengan semua. Kalau semua data ada di saya kan mudah, tinggal saya melengkapi. Data itu ada di panjenengan semua, sehingga apa? Panjenenganlah yang harus aktif bergerak, harus aktif memenuhi dengan waktu cepat. Jangan ditunda. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita. Ya, kita tidak tahu besok akan seperti apa. Ibu dan Bapak sekalian, di sini ada 2 hal ya. Jadi di sini penyerapan tenaga paling besar UMKM itu sebetulnya sebesar ini. Kemudian penyumbang PDRB terbesar juga UMKM. Jadi panjenengan semua itu ada di 2 poin penting ini. Kemudian apa sih yang menyebabkan ini rendah itu apa sih? Yang membuat teman-temanku pengusaha UMKM ini kok belum bisa melejit untuk bisa ekspor dan sebagainya. Kita lihat ya. Jadi permasalahan utama ini benar atau tidak? Daya saingnya tergolong rendah. Kenapa rendah? 1, belum terpenuhi standarnya sesuai tadi kehalalan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu kepingin ke Turki
harus punya HACCP. Apa itu? Keamanan pangan. Di setiap negara mempunyai standar yang berbeda. Jadi kita harus siapkan itu semua sesuai dengan keinginan negara yang dituju. Jadi sebetulnya Ibu dan Bapak, kalau kita boleh berpikir ringan ya, Ibu dan Bapak ketemu di sini membawa produk, mengenalkan pada samping kiri kanannya, itu juga sudah sudah menjadi satu peluang pasar. Misalnya, saya di sini melihat produknya Ibu, oh ada sambal, tak lihat bagus. Saya sampaikan ke teman saya, bagus ini, ya sudah besok diekspor aja ini yang kira-kira ini yang dibutuhkan. Ini juga pasar Bapak Ibu sekalian. Jadi peluang yang kecil ini juga merupakan kesempatan bagi Bapak dan Ibu. Kalau begini Bapak Ibu kan enggak bawa produk toh? Ya cuman ada 1 atau 2. Saya enggak tahu produknya yang dari Lamongan, yang dari Pasuruan, Kota Surabaya, saya enggak tahu. Karena apa? Bapak Ibu tidak membawa. Jadi pada event atau pada kegiatan apapun, oh sudah ada di sana. Ada, tapi sedikit ya Bu ya. Ya, nanti coba dilihat. Bawa mesin, oh ya. Jangan dibawa Pak kalau mesin ya. Nanti fotonya saja yang disampaikan ya. Artinya apa? Peluangnya juga ada di sini. Kemudian Ibu ke dinas provinsi atau kabupaten dengan adanya gelar pameran. Ikuti. Ya. Kemudian bila nanti ada event pameran lingkupnya Indonesia, ikuti dulu. Kalau itu bagus kayak tadi itu yang kulit apa Mas? Paten, itu akan kemana-mana sudah. Kenapa? Karena dikenal oleh banyak orang. Itu adalah promosi yang tidak melalui apa? Anggaran besar. Oke? Jadi seperti kesempatan ini nanti coba saya lihat. Oh kemasannya sudah bagus, tapi belum ada izinnya. Izinnya nanti kita bantu dengan apa? Nanti kita akan jelaskan. Ya, kemudian yang kedua, peluang pasar itu adalah melalui kegiatan ekspor biasanya secara apa? Tidak langsung, nitip kepada orang yang atau perjalanan ke luar negeri. Ya. Biasanya kan begitu yang banyak. Kenapa? Karena biayanya mahal Bu. Kalau harus dikirim tuh mahal. Kita ngirim keripik kemarin sesuai informasi temannya di Malang. 1 box begini itu biayanya 1,5 juta atau 2 juta. Ini ngirimnya kemana? Ke Australia. Berarti apa? Nilai sebuah produk ditambah dengan biaya distribusi, ya kan? Jatuhnya bagaimana? Mahal. Itu yang dititipkan Mas Ian, ada yang dikirim sendiri. Nah inilah nanti coba kita urai, kita diskusikan bagaimana sih supaya ini tidak mahal, harus melalui cara apa dan lain sebagainya. Begitu ya Ibu dan Bapak? Semangatnya mana? Sehat. Semangatnya mana sebelah kanan? Ya, yang belakang, Ya. Ayo kita aktif. Di sini adalah tempat kita untuk banyak diskusi. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, permasalahan ekspor yang rendah dari produk UMKM kita itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk belum memiliki dokumen atau surat keterangan dari atau sertifikat. Kemudian ini tadi yang tidak langsung nitip. Kemudian yang berikutnya manajemennya masih tradisional. Kemudian apalagi permintaan ini loh Ibu dan Bapak penting untuk makanan dan minuman. Kenapa ada sertifikasi HACCP? Karena pihak dari negara yang kita tuju ini betul-betul betul-betul sangat memperhatikan keamanan pangannya.
Jangan sampai ada rambut yang tercecer di makanannya. Ye, jangan sampai apa? Jangan sampai apa? Ada biasanya itu apa ya? Kebersihan yang kurang. Apa Pak? Ya, atau apalah itu. Kalau makanan itu kan sangat sekali detail. Ya, untuk HACCP untuk mendapatkan itu tempat produksinya harus terpisah dengan kamar mandi, harus terpisah dengan barang yang seperti itu. Ya. Untuk halal bagaimana? Ada yang sudah mendapatkan halal di sini? Ada. Siapa halal? Sudah. Halal pun mempunyai parameter yang jelas, betul ya Bu ya? Jadi bagaimana dikatakan halal? Salah satunya adalah memakai produk yang ada tulisannya halal. Ya Bu ya, betul ya? Kemudian yang kedua, kan kemarin waktu kita ada pelatihan di Bojonegoro, Lamongan sama Bojonegoro Bali itu pun saya dapat rekom dari Pak Eko. Kamu berangkat sama teman-teman, jadi kita pilih yang memang usahanya sudah mulai ingin naik, kan bisa di backup sama provinsi kalau nggak ada. Makanya kan waiting listnya panjang. Ya, makanya butuh silaturahmi itu ya. Boleh minta kontak Kontak siapa? kontak panjenengan. Kontak motor atau kontak Enggak, mobil? kontak nomor telepon Bu. Iya, nanti minta Mas Eko supaya kenalin. Oh iya, baik. Mas Eko itu tangan panjang. Baik. Saya enggak kenal. Ibu mau tanya, kan kalau yang namanya UMKM untuk saat ini itu kan mesti apa ya, multi produk Bu ya. Ya, kalau saya contohnya saya kan ada abon, terus habis itu untuk ininya kan ada lagi stik duri bandeng. Jadi biar apa, biar wes itu tadi. Lah kemarin itu saya mendapatkan fasilitas halal itu kan disuruh milih, kan tidak boleh untuk satu apa namanya satu fasilitas untuk dua kelas atau berapa gitu kan, hanya satu kelas. Itu akhirnya saya memilih di situ di stik duri bandengnya. Nah terus sekarang itu kan ada program Sehati nih. Nah itu apakah saya boleh ikut, sedangkan di situ buatan apa namanya untuk kedepannya Sehati kita tutup. iya. Enggak untuk fasilitas apa namanya halal yang lainnya gitu loh Bu. Boleh. Akses itu bisa. Soalnya di Sehati sendiri kemarin saya kan rencananya kan mau untuk ini yang abon kan belum Bu.
Ibu sudah pernah mendapatkan halal? Nggih. Berarti Boleh coba. oh gitu. Iya, boleh. Aksesnya jangan di tempat yang sama. Harus tempat yang berbeda aja. Karena kan yang waiting list panjang, sehingga ibu dapatkan kesempatan seperti yang lainnya. Nggih, iya. Ya, kalau mau mengakses di tempat yang lain, monggo. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Coba di yang lain. Karena halal 500.000. Oh, mahal Bu. Itu dengan labnya. Oh, nggih, iya. Ya. Salam Bu. Langsung disampaikan. Itu tahu nama saya. Seperti kilat jalan. Lagi katanya mateng Gus. Katanya mateng Gus sambil pegang kepalanya gini. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian, ya. Monggo sekiranya ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kita bebas aja diskusinya, ya. Saya kira ini juga menjadi permasalahan umum kita semuanya. Jadi di sini memang butuh spesifikasi produk yang sesuai permintaan pasar. Jadi kalau misalnya ke Jepang Ibu dan Bapak misalnya ingin ekspor apa ya, empon-empon misalnya, serbuk tadi ya, itu ada parameternya, ada itemnya yang harus dipenuhi. Misalnya HACCP-nya harus ada. HACCP berapa Bu harganya, sertifikatnya, izinnya berapa? 20 juta. Ya. Jadi minimal 20 juta. Lihat siapa yang mendampingi, konsultannya dari mana. Kalau konsultannya yang berkualitas tentunya semakin mahal. Jadi harga minimalnya untuk mendapatkan sertifikasi HACCP aman pangan ya, itu 20 juta. Kemudian kalau halal berapa Ibu dan Bapak? 2,5. Berapa kira-kira? 500 ya. Yang 2 juta itu adalah uji lab. Jadi uji lab tiap produk itu berbeda. Jadi sama dengan HACCP, semakin produk ini rentan terhadap keamanan pangan, maka ujinya semakin banyak dan biayanya akan semakin tinggi. Kalau mau ekspor ke Jepang itu paling tidak ada HACCP-nya untuk makanan ya, untuk makanan. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Kemudian yang nomor 5 betul apa enggak? Sudah pernah melakukan ekspor atau belum? Ya inilah nanti peran-peran dari teman-teman di Bea Cukai yang akan membantu. Ibu dan Bapak tidak bertanya toh, kenapa ini yang adakan Bea Cukai begitu? Hah? Ikut aja wis Bu, di mana aja wis tempatnya. Wis pokoknya nyaman aku wis Bu, pokoknya oleh ilmu ngono. Ya. Di sinilah Ibu punya peluang besar. Kenapa? Ada yang sudah berhasil itu difasilitasi oleh Bea Cukai. Ya, yang terutama di mana? Di Gresik. Makanya Ibu nanti ke Pak Eko mencoba, Pak, aku pengen ekspor. Bantu aku, nanti tak teleponnya dari sini ya. Ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Juga harus. Kenapa? Itu bersinergi masalah, tidak bisa satu-satu. Jadi satu begini, ya. Ada yang ditanyakan? Upaya pengembangan ekspor. Ibu dan Bapak, insya Allah 1 bulan atau enggak 2 bulan lagi, kantor saya yang di Malang itu menjadi pusat kampus UMKM kerjasama dengan Shopee. Ini sifatnya seperti kalau kita pakai marketplace, tapi wilayah marketnya, pasarnya adalah luar negeri. Dicoba di sana dulu enggak apa-apa.
Ya, setelah kita tahu petanya, kita akan melakukannya sendiri kerjasama dengan Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Bea Cukai. Semoga sinergi nanti tahun depan ini sudah bisa untuk semua daerah sehingga memudahkan teman-teman pengusaha untuk ekspor. Doanya ya, doanya untuk kita ke sana. Kemudian setelah tadi ada UKM ekspor, kemudian ada SGM, ini program dengan diaspora 5 benua. Ada Singapura, kemudian ada Amerika, kemudian ada Eropa dan sebagainya. Nanti panjenengan kalau kepengen, tapi dilengkapi dulu ya. Izinnya dilengkapi, standarnya dilengkapi, kualitasnya dilengkapi. Nanti saya channelkan dengan manajernya SGM. Ya, ini Smesco Gomat. Artinya apa? Go internasional. Kita sudah bekerja sama kemarin dengan gubernur, itu dengan 5 diaspora. Diaspora adalah orang yang ada di sana, membantu kita untuk proses teman-teman ekspor ke 5 benua. 5 benua. Ada kemarin itu sudah dengan Singapura dan Amerika. Jadi kita tidak akan tanggung-tanggung nantinya. Jadi kita akan ekspor berapa kontainer, begitulah impian kita. Ya Bu ya, sambal seberapa banyak, kemudian kopi seberapa banyak dan sebagainya. Ini loh perlu Ibu dan Bapak. Caranya satu tadi silaturahim. Kalau Ibu tidak pernah silaturahim, kemudian tidak mengenal siapa-siapa, akan ada di situ terus, tidak ada informasi terkait fasilitasi yang Bapak Ibu bisa akses. Ini nantinya setelah melalui tahapan, monggo bisa ke sini. Kemudian pemberdayaan UMKM secara paripurna, kemudian pelatihan. Pelatihan ini juga sangat penting. Untuk apa? Produknya Ibu dan Bapak ini nantinya akan mendapatkan masukan dari narasumbernya. Ini kurang kemasannya kurang cantik warnanya dan sebagainya. Ya, saya di setiap event apapun pasti saya ambil 2 atau 3 terbaik. Nanti masuk di pelatihan saya. Semuanya orang-orang yang punya link, punya langsung ke ekspor. Jadi semuanya ada eksportir. Ya, nanti saya minta kepada di sini pilihkan 2 terbaik untuk mengikuti pelatihan yang ada di saya. Itu bulan November di hotel menginap. Saya carikan narasumber yang bisa membantu Ibu dan Bapak itu untuk siap lebih siap ekspor lagi. Baik itu di bidang kemasannya, kalau kemasan sudah bagus, kalau ekspor itu apa yang diperlukan? Misalnya ada tulisan yang di situ diharuskan ada. Itu saya juga belajarnya dari teman-teman itu, Bu, kalau yang ini enggak boleh Bu di sana, tulisannya harus ini yang ada. Itulah sebagai apa? Tambahan wawasan kita. Tidak sederhana Ibu dan Bapak. Tapi bila Bapak Ibu sudah di sana mendapat pemesanan, kemudian dibayar langsung, ya kan? Bagaimana rasanya? Saya kan hanya bisa melihat. Merasa ikut senang Bapak Ibu, sukses. Ya, ini nanti Ibu dan Bapak, ini bosnya begitu ya, ini bosnya untuk kolaborasi dengan Shopee. Tapi di sini juga ada ketentuannya, tentunya ya, apa saja produknya, kemasannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ini yang tadi SGM. Nanti saya kenalkan dengan Pak Hilmi, itu kantornya di belakang ruangan saya. Itu monggo dengan 5 diaspora. Nanti kira-kira produk siapa yang bisa untuk dibantu untuk ekspor. Ibu dan Bapak, untuk ekspor itu kita harus punya satu komitmen yang besar. Satu keyakinan di diri kita yang besar. Kenapa? Karena kalau ekspor itu tidak bisa dikhianati. Apa itu? Ekspor itu sudah ditentukan
ukurannya. Zat yang ditambahkan 0,0 misalnya. Kemudian ibu melihatnya, kemudian ditambahkan begitu ya, pengawet misalnya. Berarti ini tadi kan lebih dari 0, ya. Ini ada tesnya di sana. Dites, ini sesuai dengan komitmen tidak? Karena komitmen awal itu pasti dia menguji kembali dengan menu dari kita, resep dari kita. Ini di situ, di dalam kerupuk itu ada garam sekian, tidak ada penambah rasa, biasanya begitu ya. Tapi kita tetap menambahkan. Itu yang tidak bisa kalau ekspor. Ketentuannya harus sesuai dengan komitmen. Bila ukuran yang dibutuhkan itu adalah 0,5, kemudian ibu membuatnya 1, ya kan, 1 mili atau 1 senti, pasti kembali. Komitmen itu diperlukan. Itu yang ukuran, belum zat yang ditambahkan dan sebagainya. Ya, jadi itulah yang harus ibu dan bapak ini luruskan hatinya. Jadi kalau sudah mau ekspor adalah apa? Sesungguhnya hal yang ibu kerjakan, bapak yang ibu kerjakan, komitmennya awal seperti apa, ya itu hasilnya. Misalnya sekarang kirim 1 kontainer, sama semuanya, ukuran sama, rasanya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Kemudian ibu kepingin mengambil keuntungan yang lebih besar misalnya. Ditambahkan lagi atau dikurangi ukurannya. Kedua dikirim seperti itu tidak sama, pasti kembali dan ibu tidak akan mendapatkan apa lagi? Tidak akan mendapatkan apa? Wongnya wis gak percaya maneh terhadap kita. Ini pengalaman batik druju yang ada di Kabupaten Malang. Batik bukan makanan. Gambarnya itu sudah ditentukan. Di sini gambarnya bunga, ada titiknya 1. Sampai di sana titiknya menjadi 2 dan 3 kembali, Bu, Bapak. Ya, kembali. Padahal itu harganya berapa? 1 lembar. 10, 15, 20 juta. Makanya kenapa batik yang diekspor, batik tulis yang diekspor harganya mahal? Karena tidak ada cacat di situ. Tidak boleh sedikit pun ada cacat. Kalau datang tuh langsung dilihat begini. Satu-satu. Mereka tidak akan ingin rugi. Dia punya pangsa pasar tersendiri, makanya berani dengan harga yang mahal. Ya, itu komitmen yang harus dibangun, kepercayaan. Ini sudah berkali-kali teman saya, ada yang di Mamin begitu, ada yang di Batik seperti itu. Tidak bisa seperti di sini. Goreng keripik 4 kali penggorengan. Harganya pira Bu? 10.000. Hanya 10.000. Tapi kalau diekspor, sekali penggorengan selesai. Kemudian ibu coba digoreng lagi, pasti warnanya tidak sama. Ya, ada yang di sini keripik, usaha keripik? Ada? Ada? Ya. Betul tidak Pak seperti itu? Penggorengan 1 dengan penggorengan kedua jelas hasilnya berbeda. Belum lagi minyaknya ya. Jadi minyaknya sudah ditentukan. Minyaknya harus pakai minyak ini dan sebagainya. Itulah ibu dan bapak pengusaha atau eksportir itu harus siap seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sekarang jualan, besok tidak, jualan lagi, besok tidak, itu tidak bisa. Kontinuitasnya ini harus dijaga. Sekarang ada pesanan misalnya, Bu tolong dikirim 1 kontainer keripik buah misalnya. Oh saya tidak bisa ya sekarang, tidak musim buahnya. Ya sudah berhenti sampai di situ. Ya. Orangnya akan mencari yang lain, peluangnya jenengan menjadi hilang.
ini loh Ibu dan Bapak, kadang-kadang teman-teman ini belum siap. Aku kepingin ekspor, tapi setelah dapat permintaan, ya hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Sedikit ribet, iya. Kalau di sini gorengan 1.000 banyak yang beli. Yang dilihat adalah rasanya. Itu ditambahkan apa saja noreken. Sing penting enak sudah kita konsumsi. Ya, betul ya? Tapi kalau di sana tidak Ibu dan Bapak, sehat. Makanannya itu harus semuanya yang menyehatkan. Jadi harus ada penggorengannya hanya 1 kali dan sebagainya dan sebagainya. Siap mboten kayak gitu? Ya, jadi kalau misalnya pas Lombok mahal Bu, bagaimana? Jadi kalau Lombok itu harus bersihkannya kayak apa dan sebagainya. Yang sudah halal tentunya tahu apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Bila kita misalnya mencuci ayam ya Bu ya, mencuci ayam begitu, ada darahnya. Kan biasanya ada ya darah, terpercik pada adonan. Itu juga menjadi tanda tanya. Ini yang SGM tadi. Kemudian ini yang paripurna yang ada di saya. Ini kuncinya ada di sini Bu dan Bapak. Oke, jadi di saya di seksi produksi dan restrukturisasi usaha itu memfasilitasi gratis sertifikat yang berhubungan dengan, kalau PIRT kan gratis ya dari Dinkes, itu mulai halal, merek, HACCP itu ada di kami, dari saya. Ya, semuanya ini konsultannya, kemudian uji labnya semuanya gratis bila itu sudah melalui proses di ACC oleh kami. Ini semuanya ini Bu dan Bapak itu ada di dinas kami. Uji mutu, bahan baku, kemudian pendampingannya sampai mendapatkan standarisasi sertifikasinya itu ada di saya di bidang ini. Di bidang produksi dan restrukturisasi. Ya, kemudian bagaimana packagingnya? Kami punya BDC Ibu dan Bapak. Di sanalah Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan penyakitnya, penyakit usahanya, produknya. Bu, produkku kurang ini harus bagaimana? Kemudian ini butuh ini Ibu dan bagaimana? Itu ada di kami. Ya, ini sampai dengan sertifikasinya. Jadi ini semuanya adalah ada di Dinas Koperasi Provinsi. Selanjutnya, tentunya kalau ini Ibu dan Bapak sekarang, ini eranya adalah era teknologi. Oleh karena itu, kita lakukan ini dan ini bisa menjadi satu kebiasaan untuk mempromosikan produk kita. Statusnya Ibu dan Bapak sekalian itu bisa dipakai sebagai promosi. Bukan memberi status yang kira-kira kurang manfaat. Ya, statusnya mulai dipakai, hari ini update-nya apa, besok apa dan sebagainya. Itu juga Itu juga menjadi salah satu jalan bagaimana produk Ibu itu dikenal. Sekarang kan ada WA untuk usaha ya. Ya, WA bisnis itu juga ada. Kemudian yang kedua IG Ibu dan Bapak sekalian. Dulu saya itu tidak sama sekali inginkan hal-hal seperti itu. Tapi karena ini adalah keharusan di mana kita semua harus bersahabat. Di mana kita semua harus bisa, maka IG dan media sosial lain paling tidak kita lakukan untuk promosi produk kita. Jadi saya kemarin itu mendapatkan tugas coaching di BI, Bank Indonesia, itu juga ada coachingnya. Ada konsultasi semacam ini orang per orang. Jadi saya dengan satu peserta begitu.
Dan di situ ada yang ditanyakan apa semuanya ingin ekspor, bagaimana caranya? Ada yang boneka pengen diekspor ke Hong Kong, ada boneka yang mau dibawa ke Eropa, bolanya, benangnya ini kan juga tertentu ya Bu ya. Ada yang mata bonekanya itu tidak boleh pakai lem. Kenapa? Karena kalau dipegang anak kecil bisa dimakan. Itu ekspor itu kayak begitu, detail sekali. Detail sekali. Maka itu kita menjadi biasa seperti itu. Ya. Ini layanan yang ada di kami, Ibu dan Bapak, ada IG shopping dan sebagainya. Kemudian ini kerjasama dengan Sasa kemarin. Ini di Sasa ini adalah diberikan trik strategi bagaimana packaging makanan itu supaya apa? Sesuai dengan awal waktu dimasak. Jadi kalau misalnya butuh dikirim ke Jakarta, misalnya apa yang sekarang banyak frozen ya, frozen food, itu dikasih triknya. Triknya bagaimana ini sesuai warna, rasa, bau dan sebagainya. Ada di sini. Maka itu Ibu dan Bapak sering-seringlah melihat media sosial yang kepunyaan pemerintah. Karena sekarang fasilitasinya sudah ada di sana semuanya. Oke, ini pelatihannya, kemudian IG shoppingnya yang kita bentuk itu. Ini kerjasamanya juga sudah cukup panjang. Ini kerjasama dilakukan untuk apa? Untuk kagem panjenengan semuanya. Sehingga memudahkan UMKM kita ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, itu Ibu dan Bapak sekalian, monggo kalau memang ada diskusi. Ini mau diskusi apa ngantuk? Baik, kita akan buka sesi diskusi ya Ibu ya, okay. Pemaparan materi yang luar biasa sekali, bahkan hendak ada kerjasama dengan Shopee ya Bu ya, luar biasa sekali tentunya untuk digital marketing ya Bu ya. Baik Bapak Ibu silakan, apakah mungkin ada pertanyaan? Baik, kita ke Bapak yang di belakang terlebih dahulu. Boleh disebutkan namanya Bapak, mungkin sama usahanya apa? Nama saya Yogi dari Kota Batu. Usaha saya di makanan di keripik olahan labu. Ada keripik, ada stik labu, ada makaroni labu, dan ada sirup labu. Untuk masing-masing produk kan kalau untuk ekspor pasti ada packaging, dan seperti apa standar packaging tiap-tiap jenis produk gitu. Terima kasih. Baik, mungkin akan langsung ditanggapi Ibu. Iya, dari Batu Mas ya? Iya. Ya, jadi satu ini ya, satu tempat dengan kami ya, Malang Batu itu kan ikut Malang Raya. Satu, tadi yang ditanyakan packaging ya, seperti apa pengen ekspor begitu ya? Ya, packaging itu sebetulnya yang perlu diperhatikan itu adalah menarik, aman, ya, kemudian terstandar dengan negara yang dituju. Jadi kalau misalnya negara yang dituju itu butuh kemasan plastik dengan milimeter berapa itu sudah ditentukan Mas ya. Terus kemudian ketebalan, bahan dan sebagainya itu sudah ditentukan. Kalau desain kembali kepada panjenengan, tidak ada ketentuan standar desainnya seperti apa. Itu jawaban dari saya, Mas. Monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi. Iya Bu. Untuk kita mengetahui standar-standar tersebut itu seperti apa? Oh, misalkan Ibu tadi bilang untuk plastik dengan ketebalan seperti ini. Nah, kita kan belum tahu. Untuk misalkan kita mau ke Malaysia, oh Malaysia ternyata standarnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan info tersebut seperti apa? Sehingga kita ketika mau menuju ke Malaysia sudah siap dengan standar-standar tersebut. Terima kasih. Coba searching di Google ya, plastik yang standar keamanan pangannya itu ketebalan berapa, kemudian jenis plastiknya bagaimana, coba di search di Google. Ada itu, ya ada semuanya. Kemudian untuk memastikan bagaimana itu pihak bayarnya yang akan menentukan. Jadi kalau misalnya paling tidak kita punya standar lah yang kita minim yang kita ketahui.
Kemudian nanti kalau sudah ditemukan buyer, bayarnya yang menentukan, saya mintanya seperti ini dan ini. Begitu Mas ya. Terutama yang perizinannya itu juga harus ada perizinan. Mas sudah punya halal? Proses, sama dengan yang di depan, proses. Yang di sana juga proses? Ya di sana juga proses. Artinya proses itu proses yang sesungguhnya. Kemarin itu dibuka oleh Kemenak ya untuk sehati. Bagaimana mengakses halal secara gratis melalui Kemenak, gitu ya. Tapi kemarin sudah ditutup. Kenapa? Karena overload. Karena cukup besar peminatnya sehingga itu sudah ditutup waktunya. 2 minggu yang lalu itu sudah ditutup. Kami mencoba nantinya mungkin tahun depan bersurat kepada Kementerian Agama untuk bisa mengadakan kembali sehati begitu. Karena apa? Inilah yang UMKM kita sangat butuhkan. Itu Mas jawaban dari saya. Ya, nanti dicoba ya. Semoga bayarnya secepat mungkin ada sehingga nanti kita bisa lihat oh mintanya seperti ini. Karena setiap buyer itu berbeda. Ya, oke, Mbak. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oh ya, baik. Permisi Pak. Ibu boleh nama dan produk-produknya ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya Sila Butik Batik dari Pamekasan Madura, binaan Bea Cukai Madura. Alhamdulillah di masa pandemi ekspor ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Dubai dan menyusul Jeddah, mohon doa restunya Ibu. Walaupun masih dikit-dikit Ibu kita belajar berkat difasilitasi, di mentoring, bahkan juga dibangun pasarnya oleh bapak-bapak pejabat dari Bea Cukai baik di tingkat wilayah, kantor sampai juga ke Ibu Menkyu, Pak Jokowi juga bantu. Jadi memang kami ini kelas mikro Bu ya. Kalau tidak di direct oleh orang-orang yang punya kewenangan di pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan susah Bu. Ya. Alhamdulillah. Makanya kita walaupun sudah ekspor belajar lagi ke Ibu gitu. Nah satu Bu yang kami pelajari dari Ibu tadi adalah bahwa memang makanan dan minuman lebih sulit untuk untuk melakukan ekspor. Sebenarnya tidak ada kata sulit Bu, karena yang orang sukses itu kan tidak pernah butuh alasan untuk sukses, tahu-tahu dia sukses. Kan orang nggak tahu ceritanya bagaimana dia sedihnya. Dan orang yang gagal yang sukses bikin alasan, jadi nggak usah ngeluh gitu. Terbukti kan ketika kita dapat mentoring yang tepat, dapat fasilitator yang tepat, bergabung dengan Bea Cukai, kita bisa kok ekspor gitu. Jadi carilah networking yang tepat dan carilah narasumber juga seperti Ibu yang tepat. Mohon izin Bu, nanti saya japri, kami special design logo, bisa custom, sketsa wajah juga bisa, dan itu full tulis. Itu yang kita punya nice market Bu ya, karena bisa customize dan produk kami disenangi oleh buyer itu karena bisa itu. Orang lain tidak gitu. Full tulis itu susah. Ya. Kedua, kita bisa bikin selain desain logo dan sketsa wajah toko, perca sekecil apapun itu kita olah lagi Bu. Jadi ada aneka sneakers gitu, kopiah, topi, clutch, sampai ada sospeso yang bisa jadi aksesoris gitu. Ya. Jadi kita tidak menghasilkan limbah, malah kita menyelamatkan lingkungan dari limbah. Dan sustainability produknya kita empowering Bu. Jadi kita kasih donasi ke disabilitas, masyarakat sekitar, janda, duafa dan para yatim piatu. Bahkan mohon doanya kita bikin Baitul Quran Bu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi keberkahan itu akan makin bermanfaat kalau kita bareng-bareng Bu. Bantu kami, terima kasih Ibu sudah banyak menyemangati kami bahwa ekspor itu mudah. Terima kasih Bu, Bea Cukai makin baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Sila, luar biasa sekali. Semuanya bisa, begitu ya. Jadi luar biasa Ibu, saya ketemu dengan panjenengan juga. Ini bukan hal yang tidak direncanakan, tapi ini semua adalah ada perencananya.
Ibu dan Bapak sekalian, banyak di sini yang sudah ekspor. Ayo kita belajar pada beliau. Kalau memang tadi kata sulit mengeluh bagi pengusaha, memang itu bukan sesuatu sekali ya. Tapi itu sudah dihilangkan. Bagaimana untuk sukses, untuk bisa, itu saja yang harus ada di benaknya. Pastilah menuju ke sana, rintangan, masalah pastilah banyak. Tapi kalau sudah menggapai itu, apa yang tidak bisa terbeli oleh Ibu dan Bapak sekalian? Kan begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi beliau sudah sangat pengalaman bidang ekspor terutama batik. Nanti dikembangkan lagi, Bu. Kalau tadi berapa benua, sekarang ditambah lagi. Inilah Ibu dan Bapak kesempatan kita untuk bagaimana kita ini bisa mendapatkan semua tadi yang disampaikan, termasuk biaya cukai ini menggandeng kita semuanya. Luar biasa memang. Ya Mbak. Ya. Baik, boleh berikan tepuk untuk biaya cukai ya kita. Ya, alhamdulillah bisa seperti itu. Ya Mbak. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, satu penanya lagi Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu yang tergabung bersama kami melalui daring aplikasi Zoom. Oh ya, baik. Nama saya Nur Asia dari Pamekasan Madura. Produk saya abon ikan dan keripik jagung. Yang saya tanyakan yang sebelah ini, gimana itu cara mengikuti kampus UMKM ekspor itu, Bu, untuk usaha mikro begitu? Ya. Langsung dijawab nih, Mbak Moderator. Ya. Cara bagaimana nanti menginginkan Bu bergabung, bagaimana ini di UMKM ekspornya Shopee begitu ya? Ya, nanti Ibu dan Bapak infonya insya Allah 2 bulan lagi, karena launchingnya diminta Gubernur dalam waktu dekat. Ibu dan Bapak buka IG-nya UPT ya, ya UPT KUKM gitu aja sudah cukup, Jatim begitu. Nanti semua informasi ada di sana semuanya. Ibu bisa nanti bisa misalnya kesulitan, Bu Iva aku kok kesulitan masuk di UMKM ekspor, silahkan monggo menghubungi adminnya, nanti akan saya bantu. Asalkan apa? Semua legalitasnya Ibu sudah ada. Tadi kan makanan ya, halal. Halal itu sangat penting. Proses lagi. Iya. Masih sudah daftar tapi belum di ACC. Oh iya, berarti kan butuh proses. Kita yang aktif Bu, tanyakan, karena satu produk satu izin. Ya, satu produk satu halal, satu produk satu perizinan PIRT. Jadi enggak bisa Ibu punya 10 produk, izinnya cuma satu, enggak bisa. Satu izin satu produk. Satu halal satu produk. Nanti produk lain usulkan lagi harus diurus lagi izinnya. Kalau enak seperti itu enak ya Bu ya. Satu izin untuk 10 produk gitu enak ya. Ini enggak mau satu produk izinnya juga satu, itu masalah. Itu mungkin karena bahannya juga beda, kemudian tekstur dan sebagainya macamnya juga beda. Mungkin itu dari saya, jangan khawatir, kita akan bersama. Oke? Ya. Baik, terima kasih Ibu Iva. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pemaparan dari Ibu Iva. Bapak Ibu boleh saya minta tepuk tangannya untuk Ibu Iva, pemaparan materi yang luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu. Oh iya, saya tutup dulu ya Mbak. Boleh, silahkan. Ibu dan Bapak sekalian, pengusaha kita, yakinlah, berdoalah, kemudian mari kita dengan usaha Ibu dan Bapak kita akan mendampingi. Kita akan bersama dengan panjenengan semua untuk menuju yang panjenengan harapkan. Dan saya mohon maaf bila pertemuan yang singkat ini banyak yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kontak personnya Ibu, ada yang minta kontak personnya. Ya. Kalau Bapak Ibu menginginkan kontak person yang langsung ke mana? Ke adminnya UMKM Shopee, itu Bungi. Monggo, itu adminnya. Ya. Atau kalau ada tenaga pendamping, nanti saya sampaikan ke tenaga pendamping.
Ya, karena kalau melalui itu lebih cepat daripada harus ke saya dulu. Karena yang menangani ada di sana. Oke, Ibu dan Bapak, ngaten ya. Semangat. Semangat pastinya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ngomong-ngomong terkait Shopee yang sudah disampaikan oleh Ibu Iva ya. Bapak Ibu, kami mohon untuk dapat mengikuti acara kami sampai dengan nanti hari Rabu atau hari ketiga, karena memang pada hari ketiga nanti kami akan ada materi yang sangat menarik ya, ini mengenai pemasaran produk atau digital marketing yang tentunya akan sangat berguna sekali apabila Bapak Ibu sekalian mau melanjutkan ke Shopee atau digital marketing lainnya. Dan juga Bapak Ibu, setelah ini kita akan istirahat untuk sholat asar terlebih dahulu, yaitu sampai pukul 3:15. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi saya lihat di sana ada yang menjajar-jajar mendisplay produknya ya Bapak Ibu ya. Untuk membantu promosi Bapak Ibu sekalian, besok akan kami buatkan video pendek berdurasi 1 menit, yaitu Bapak Ibu silahkan siapkan narasinya. Nanti Bapak Ibu sampaikan nama produknya apa, bisa dibeli di mana, dan Bapak Ibu menyampaikan dukungan terhadap acara ini seperti apa. Nanti kami akan buatkan video satu-satu dan kami unggah di Instagram Bea Cukai Tanjung Perak tentunya untuk membantu Bapak Ibu terkait pemasaran produknya. Silahkan disiapkan narasinya ya Bapak Ibu. Besok kita mulai syuting sedikit-sedikit ya, 1 menit saja Bapak Ibu. Jadi silahkan dipadatkan materinya yang mau disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan istirahat. Nanti kita akan kembali ke materi ketiga pada pukul 15:15. Silahkan Bapak Ibu.